Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah kembali meskipun hanya secara online. Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Selanjutnya, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami telinga yang siap untuk mendengar dan hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Miss dan Mister, juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Belum terlambat rasanya kalau Miss mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita hidup di dalam perkenanan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, di ibadah perdana kita saat ini, kita akan mengangkat satu tema yang luar biasa tentang Kingship of God yang akan terambil dari Mazmur pasal yang ke-99. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang semester yang lalu. Dan kalau kami sudah tiba di semester yang baru, di tahun ajaran yang baru, di tahun yang baru 2021 ini, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulai akan persekutuan kami di ibadah perdana semester ini. Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami pengertian supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Berbicaralah ya Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang timbul dalam pikiran dan benak kita ketika kita menemukan kata kerajaan Allah atau Kingdom of God? Nah, anak-anak, ada perbedaan pengertian di dalamnya. Menurut Thomas Broom dalam buku Christian Religious Education mengatakan bahwa penggunaan istilah Kingdom of God atau kerajaan Allah sebenarnya kurang tepat. Kenapa ya kurang tepat? Nah, dia memberi penjelasan seperti ini. Istilah itu menimbulkan kesan mengenai wilayah tertentu yang diperintah oleh seorang raja dan di wilayah yang lain oleh raja yang lain. Istilah itu berasal dari bahasa Ibrani sebenarnya, ya, Malkut Yahweh. Malkut Yahweh ini menunjuk suatu keadaan atau situasi memerintah secara aktif dan bukan menunjuk suatu tempat yang diperintah. Dengan demikian, istilah Malkut Yahweh lebih tepat diterjemahkan dengan istilah Kingship of God atau situasi yang di dalamnya Allah memerintah sebagai raja. Jadi bukan Kingdom of God, tetapi Kingship of God, ya. Menurut pemahaman ini, Kingship of God, bahwa dimanapun saja tempat atau negara atau suku bangsa di mana Allah dimuliakan, Allah dieluk-elukan sebagai raja, disitulah kerajaan Allah. Nah, Mazmur ini anak-anak adalah Mazmur yang memuji Allah sebagai raja atas Israel, bukan hanya raja Israel tetapi juga raja di seluruh dunia. Allah tidak hanya berkuasa di wilayah Israel, tetapi juga Allah dipercaya berkuasa di tempat dimanapun Dia diagungkan sebagai raja. Sebagai sebuah bangsa, Israel mengenali Allah yang mencintai hukum.
Allah dikenal sebagai Raja yang mencintai hukum, yang menegakkan kebenaran, serta menjalankan keadilan. Jadi ini pemahaman Israel mengenai Allah, bahwa Dia adalah Raja yang memerintah secara adil, Allah yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka juga merasakan Allah sebagai Raja dalam peribadatan mereka dan doa-doa yang mereka naikkan oleh leluhur mereka, yaitu Musa, Harun, dan juga Samuel. Allah juga memerintah sebagai Raja di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian. Salah satu wujud keadilan Allah yang memerintah adalah penyertaannya dalam tiang awan dan tiang api. Ya, Allah patut disembah karena Dia memerintah dengan adil. Ia menghukum yang salah dan juga mengampuni mereka yang bertobat dari kesalahannya. Itu ada di ayat yang ke-8. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, kita hidup dan beraktivitas di berbagai tempat dan dalam berbagai situasi. Ya, sebelum pandemi kita mungkin belum melakukan berbagai aktivitas. Mungkin kalian punya kegiatan eskul di luar sana. Kalian melakukan sekolah, memang sekolah di kita kasih, tetapi kalian mungkin ikut les di tempat yang lain. Ya, tapi setelah pandemi saat ini kita mungkin tidak bisa kemana-mana. Dan pertanyaannya, apakah di dalam semuanya itu, di dalam seluruh kegiatan kita, apakah Allah, kehadiran Allah itu, kerajaan Allah itu hadir di sana? Apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aktivitas kita? Jangan sampai, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai justru kita menjadi batu sandungan dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, nama dikasih Tuhan, biarlah Kingship of God hadir dalam segala situasi dan dimanapun saja kita berada. Biarlah kita menjadi kitab yang terbuka yang dibaca dan dikenal orang. Di mana kita berada, kerajaan Allah hadir dan Tuhan dan orang-orang di sana boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita akhiri persekutuan kita ibadah perdana ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kami melalui pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 4 ini. Berkati kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti lebih lagi mengenai renungan kami pada pagi hari ini, dan mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami percaya kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kami, dan orang boleh melihat kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyerahkan sepanjang hari ini proses belajar mengajar. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami semua, berkati setiap miss dan mister yang mengajar kami, dan akhirnya kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa. Tetap sehat, jaga iman dan jaga imun kita. Amin. Sampai jumpa.